Langsa adalah transformasi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cotkala Langsa, merupakan satu-satunya perguruan. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya untuk belajar. Kita akan belajar agama Islam. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang ingat? Ingat, udah khatam semuanya ya, udah hafal semuanya tentang Asmaul Husna. Apa itu? Al-Malik, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Bapak lihat sudah rapi semuanya. Ada yang tidak hadir? Satu, kalau gitu Bapak absen dulu ya, dan akan Bapak panggil. Muhammad Haikal Musa, Hadir, Pak. Muhammad Faik, Aulia Nazwario, Nazwagila. Nah, satu orang aja yang tidak hadir ya. Oke, kalau gitu Muhammad Faik pimpin dulu untuk berdoa. Berdoa dulu ya. Ini siap-siap untuk berdoa semuanya. Sudah siap. Siap. Sebelum kita memulai pelajaran ini, baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Kita menyanyikan lagu nasional satu, yaitu Garuda Pancasila sama-sama. Biar semangat nasionalisme kita makin tinggi. 1, 2, 3. Ya, baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan tentang hadis tentang keragaman. Boleh lihat buku di halaman 1. Dengarkan dulu dan Bapak jelaskan sedikit ya. Kalian ada nggak yang mempunyai teman yang berbeda agama? Tidak. Pernah nggak melihat orang yang berbeda agama dengan kalian? Nah, agama apa itu? Kristen, ya, Katolik. Bapak tanya dulu, apa aja agama yang ada di Indonesia yang kalian tahu? Aulia Najwari, apa agama yang kamu tahu selain agama Islam? Katolik, ya, bagus Pak. Tepuk tangan. Haikal, apa agama yang kamu tahu selain Katolik dan Islam? Hindu, bagus. Tepuk tangan. Siapa lagi yang tahu? Nah, apa? Kristen, bagus. Tepuk tangan. Apa lagi? Bapak akan menantikan video pembelajaran. Jadi di video itu nanti kita akan melihat keberagaman Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan kandungannya. Nanti anak-anak Bapak semua harus melihat kandungan pokok yang ada dalam Surah Al-Hujurat ayat 13. Dan ada juga nanti video kedua tentang keragaman. Anak-anak Bapak semua harus melihat keragaman yang ada di Indonesia. Bisa? Bisa. Kalau gitu kita tonton video pembelajarannya. Untuk saling kenal mengenal. Seluruh manusia berasal dari asal yang sama, sehingga sama derajat kemanusiaannya. Tidak ada perbedaan antara
suku dengan suku yang lain. Dan ini sengaja Allah buat agar supaya kita saling kenal mengenal, saling membantu, saling melengkapi dan kerjasama, bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya, karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah orang yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang terhadap orang yang menampakkan kesombongan dan keturunan, kekayaan, atau kepangkatan. Karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Karenanya kita hendaknya berusaha untuk meningkatkan ketakwaan supaya menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa artinya adalah mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Di bagian akhir Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha alimun khabir. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, Maha teliti. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha teliti sehingga tidak. Sudah selesai. Sudah lihat semuanya? Siapa orang yang paling mulia di sisi Allah menurut video itu? Siapa? Orang yang paling bertakwa. Terus, jadi kandungan videonya menjelaskan bahwa manusia terbaik adalah manusia yang paling bertakwa. Baik semuanya. Kalau gitu kita lanjutkan pembelajaran kita. Anak-anak bapak semuanya, ini sudah dibagi kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Selanjutnya bapak akan membagikan LKPD. Yang itu LKPD, lembar kerja tugas peserta didik, lembar kerja peserta didik. Setiap kelompok akan mendapat 1 tugas. Ini tugas kelompok 1, 2, 3. Tugasnya berbeda, bisa dibaca di petunjuknya. Ini kelompok 1 visual. Ini kelompok 1 ya tugasnya ya. Baca dulu langkah kerjanya seperti apa. Ini kelompok 2, langkah kerjanya seperti apa. Silakan dilihat ya. Langkah kerja kelompok 3 kinestetik. Silakan dibaca dan dipelajari. Nanti semuanya berdiskusi untuk menemukan sebuah hasil. Ya, bisa? Ini kelompok 1. Kalau ada yang nggak paham, boleh nanti bapak ditanyakan ya. Boleh tanyakan bapak kalau tidak mengerti. Kelompok berapa tadi yang nggak paham? Kelompok 2. Apa rupanya langkah kerjanya di sini? Langkah kerja kegiatan membaca Quran Surah Al-Hujurat. Dengarkan, sudah kita dengarkan tadi dah. Praktikan membaca ini secara berulang dalam kelompok. Jadi kalian secara berulang membaca Quran Surah Al-Hujurat. Dalam kelompok ini yang berorang, kalian berurutan 1, 1, 1, 1, sama-sama membaca bergantian Surah Al-Hujurat. Nanti dia koreksi, udah bagus atau belum, gitu. Baru nanti selanjutnya diskusikan bagaimana ayat ini mengajarkan tentang persatuan dalam keragaman. Buatlah diskusi kelompok yang membahas pesan pokok. Nanti kalian tulis pesan pokok yang terkandung dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Itu ya tugasnya. Jadi nanti ditulis. Ada di buku itu nanti dipresentasikan di depan. Ini kelompok 1 sudah mengerti? Belum. Kegiatannya apa? Membaca, tandai kata-kata yang sulit. Ada nggak kata-kata yang sulit dari bacaan itu?
Kayak udah bisa baca semua kan? Nah, berarti nggak ada yang sulit. Buatlah diagram atau poster yang menjelaskan isi pesan. Berarti nanti kalian membuat poster. Ini tadi ada posternya. Nah, ini poster yang ini dijelaskan. Ini agama apa aja, keragaman seperti apa. Ini bukan caleg. Ini apa? Ini agama apa? Ini apa ini? Ini. Nah, inilah yang kalian jelaskan poster ini. Kalian jelaskan nanti iya di bawahnya. Baru gambar pertama, 2, 3, 4, 5 dijelaskan nanti. Enggak, ini apanya aja sampulnya. Kelompok 3 sudah mengerti? Bapak lihat dulu ya. Kelompok 3 ini kegiatan membaca, gunakan alat bantu seperti papan tulis atau buku tulis untuk menuliskan huruf yang susah dibaca. Ada nggak dari Quran surah Al-Hujurat 13 itu yang susah dibaca? Kalian tandai. Nanti kalian tanyakan sama bapak-bapak yang sulit. Baru tugasnya nanti buat simulasi pembacaan ayat di depan kelas dengan kasih nanti. Kalian akan membaca di depan kelas surah Al-Hujurat ayat 13. Apa kan? Bisa itu. Baru ini praktikkan aja membaca Quran surah Al-Hujurat. Kalian yang bukan bisa kan membacanya? Ada apa semuanya? Nah, bisa kan? Tidak bisa, bukan tulis semua. Semua anggota kelompok memainkan permainan peran dari berbagai latar belakang budaya. Nanti kalian boleh berdiskusi mau budaya apa, mau budaya. Semuanya sudah siap? Bisa kita presentasikan di depan kelas? Kalau gitu siapa yang mau duluan? Kelompok berapa? Gak ada, kelompok 1 boleh maju duluan ya. Silakan kelompok 1, 2 orang maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo anak-anak bapak semuanya sudah mulai lesu bapak lihat. Kita tepuk semangat dulu ya biar lebih semangat lagi. Siap semuanya? Siap. Yuk, tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat semuanya ya. Anak-anak bapak semuanya sudah paham nggak dengan hasil diskusi kita hari ini? Sudah mengerti? Sudah mengerti. Tujuan Allah menciptakan keragaman agar manusia saling mengenal. Jadi manusia tidak hanya diciptakan satu jenis saja, tapi banyak. Ada suku bangsanya, ada suku ini, suku itu dan sebagainya. Biar apa? Biar manusia saling baik. Ya, bagus. Ada yang mau nanya nggak tentang pelajaran hari ini? Sudah paham semuanya? Sudah. Ya, alhamdulillahirabbil. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Siapa yang bisa menunjukkan pelajaran hari ini? Ya, silakan Pak Yeri. Yuk, baca dulu. Simpulkan dulu pelajaran kita hari ini. Bagus. Jadi semuanya itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu pentingnya menghargai sesama. Allah menciptakan manusia yang beragam. Kita harus saling menghormati sesama, menghargai sesama. Ya, paham semuanya? Paham. Kalau gitu pembelajaran
Bapak tanya dulu, tunggu dulu. Bapak tanya dulu, bagaimana pembelajaran hari ini? Enak nggak? Besok masih mau belajar agama Islam lagi nggak? Ya, kalau gitu minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran tentang keragaman. Belajar di rumah, pelajari di rumah, baca-baca di rumah dari halaman 10. Buka nanti bukunya dari halaman 10, pelajari di rumah ya. Ya, mau kemana? Dan kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Terima kasih Bapak ucapkan kepada semua anak-anak Bapak semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu semuanya.